Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sesungguhnya sudah memasuki Minggu Kristus Raja dan minggu depan kita memasuki masa raya Advent yang pertama. Nah, apakah kita masih hidup di dalam keluh kesah karena kemalangan-kemalangan? Atau mari kita menyadari kemalangan itu terjadi bukan karena Tuhan, tetapi karena ulah dan sikap hati kita sendiri. Bacaan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami menganggap bahwa kemalangan yang kami alami karena Engkau membiarkan kami di dalam kesusahan, karena Engkau tidak menyukai kami, karena Engkau menghukum kami, dan ada banyak lagi penghakiman yang kami berikan terhadap Engkau. Ampunilah kami. Biarlah kami sekarang menyadari bahwa kemalangan itu terjadi dan Tuhan membiarkan terjadi supaya kami semakin melihat karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami dan kami boleh semakin bersyukur. Berfirmanlah ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau kita dengar berita di TV akhir-akhir ini ada pengumuman atau hasil dari persidangan-persidangan orang-orang yang sudah mengambil uang dari orang lain dan bukan menjadi haknya, tetapi kemudian pola hidupnya yang sangat mewah, membangun rumah yang sangat mewah, katanya aja sampai kamar mandinya dilapisi emas dan sebagainya. Tapi itu bukan milik dia, bukan kekayaan dia. Dia mengambil hak orang lain, milik orang lain. Akhirnya toh dia harus membayar semua itu dengan kesengsaraan hidup, kesedihan hidup, karena dia tidak lagi bisa menikmati apa yang dia alami sekarang ini. Lalu kita mendengar ada seorang yang
ternyata seorang perempuan ya. Jadi ini juga hal yang baru, seorang perempuan yang dengan kepandaiannya bisa menipu sekian ratus mahasiswa dan dia bisa mengumpulkan sekian miliar uang dari mahasiswa itu. Wah, ini canggih lagi. Biasanya pelakunya banyak laki-laki dan ternyata ini seorang diri dan perempuan lagi. Waduh, udah ini tambah ruwet ya. Jadi itulah kemalangan yang terjadi. Nah, kita bisa melihat apakah kemalangan itu karena perbuatan Tuhan atau karena perbuatan dirinya sendiri. Ya, jadi kita lihat loh, kalau contohnya orang-orang yang suka nipu, saya nggak suka nipu tapi saya juga malang. Nah, mari kita belajar. Ada seorang ibu yang kemudian menjadi sangat sengsara, sangat sedih hidupnya. Dia menangis sana sini untuk pinjam uang, hutang sana sini. Kenapa? Apakah suaminya nggak bekerja? Kebetulan suaminya bekerja dan hasilnya sebetulnya cukup. Kalau dia mau menikmati dengan sukacita penghasilan suaminya. Tapi pada kenyataannya dia tidak mau. Dia kepingin seperti teman-temannya, tetangga-tetangganya yang hidup dengan bersosialita. Ya, dia kepingin ganti-ganti pakaian, ganti penampilan, lalu apa itu perawatan wajah, perawatan tubuh dan sebagainya. Ya, ini pemborosan. Ya, kecuali kalau memang dia mampu dan punya uang, ya enggak masalah. Tapi kalau harus hutang, akhirnya ya dia menderita kemalangan. Pada awalnya memang dikatakan dia tidak hutang, dia pakai uangnya sendiri, tapi uang belanja. Akhirnya untuk makan tidak ada. Dan untuk menutupi semua itu dia hutang di warung. Akhirnya ditagih oleh warungnya sampai suaminya tahu, terjadi pertengkaran besar. Lalu dia nangis, sungguh malang nasibku. Nah, bukan kemalangan yang dibuat oleh Tuhan, tetapi itu ulah dirinya sendiri. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh lain tentang kemalangan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itulah surat Yakobus menyatakan, nah sadarilah kemalanganmu, ya, menangislah untuk kemalanganmu, bersedihlah untuk kemalanganmu, sebab Tuhan tidak memberikan kemalangan, tetapi sikap ulah hidup kita yang menjadikan kita hidup dalam kesengsaraan. Oleh karena itu kita harus bagaimana? Maka marilah kita belajar dari firman Tuhan. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran? Bukankah datangnya dari hawa nafsu? Nah, jadi kalau kita tidak mau hidup dalam kemalangan, ya jangan kita hidup dalam hawa nafsu yang tidak terkendali. Manusia ya memang harus ada hawa nafsu, kalau enggak ya sudah enggak punya apa-apa, sudah tidak punya keinginan tuh, waduh juga dibilang mati, enggak mau, hidup enggak mau itu ya. Tapi kalau masih punya keinginan itu ya baik, tetapi itu harus bisa dikendalikan. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, itu masuk dalam kemalangan. Itu nasihat firman Tuhan. Lalu dijelaskan hawa nafsu di sini, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperoleh, lalu kamu membunuh, iri hati, dan kamu untuk mencapai tujuanmu kamu bertengkar, berkelahi dan sebagainya. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi bagaimana menguasai hawa nafsu? Lalu pola doa yang benar. Nah, pola doa yang benar tentu saja seturut kehendak Tuhan, polanya diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, memuliakan Tuhan, meminta secukupnya, dan kemudian berbagi kehidupan dengan orang lain, dan kemudian tidak membawa kita dalam pencobaan, sebab kita mengakui setiap langkah hidup kita itu berada di dalam kerajaan Allah. Dialah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, jadi kalau langkah hidup kita ini seturut dengan kehendak Dia, itu terwujud dari pola doa. Ya, kalau kita minta doa begini, Tuhan saya kepingin membeli sebuah tas yang harganya ratusan juta, sementara penghasilan suami saya ini cuma sekian. Apakah dimungkinkan? Lah ini ya boleh saja kalau doa, tapi jangan maksa, jangan berharap terlalu tinggi. Sebab kita akan masuk dalam kemalangan. Ya. Kalau penghasilannya tidak
bisa mencukupi ya, buat apa sih, apa toh gengsinya kita mengenakan tas yang ratusan juta itu, apa sih kebanggaannya? Oh, malah penjahat itu matanya melotot terus, ya wah ini tasnya aja ratusan, masa isinya cuma ribuan, ya enggak mungkin gitu ya. Nah, malah diincar. Jadi malah masuk ke dalam kemalangan juga. Ulah sikap hati manusia yang salah berdoa, yang tidak bisa menguasai hawa nafsu, memasukkan kita dalam kemalangan. Nah, oleh karena itu marilah sekarang kita belajar. Jangan menghakimi Tuhan karena kemalangan-kemalangan kita. Nah, tetapi ada banyak hal kemalangan terjadi karena ulah manusia. Baik diri kita, baik sesama kita. Seseorang mengalami kecelakaan, dia sudah naik sepeda motor dengan baik, dengan benar, mengikuti peraturan. Ada orang lain yang enggak, seruduk sana sini, ya, dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan seorang rekan, itu naik mobil, kemudian ada mobil ngebut enggak karuan. Dan ya memang dia nabrak, bukan nabrak apa ya, jadi nyerempet. Ya kami pikir tadinya wah ya untung nggak banyak. Ternyata setelah dibawa ke bengkel, wah ini parah gitu ya. Ya mata awam nggak bisa, tapi setelah dilihat di bengkel dibuka ya cukup parah. Dan orang itu lari. Jadi mobil dengan mobil itu lari dengan cepatnya, takut dikejar. Dan itulah orang-orang jahat di sekitar kita itu banyak. Tapi mari kita belajar kemalangan yang kita terima ini bukan dengan umpatan ya Tuhan kami sudah berupaya baik. Tapi kalau terjadi kemalangan seperti ini, biarlah Tuhan juga yang akan membantu kami menyelesaikan persoalan ini. Ya, mobil itu harus dibetulkan, butuh dana, ya tentu Tuhan akan memberikan kecukupan dengan cara Tuhan yang kita nggak ngerti. Lalu bagaimana dengan orang yang kurang baik tadi? Ya kita nggak bisa mengumpat juga. Tapi lihat saja, pada saatnya dia juga akan menerima kemalangan akibat ulahnya sendiri. Yang ugal-ugalan di tengah jalan. Nah, pada saatnya dia juga akan kena batunya. Nah itulah kemalangan-kemalangan yang ada di sekitar kita. Jadi mari kita menangis di hadapan Tuhan. Jangan menghakimi Tuhan, melainkan kita belajar untuk menaikkan doa secara benar. Supaya kita juga memperoleh berkat-berkat yang membawa damai, sukacita dan sejahtera. Tidak perlu kelimpahan materi. Tetapi kelimpahan damai sejahtera itulah yang kita harapkan. Dan kalau kita mempunyai kelimpahan damai sejahtera Tuhan, wah itu luar biasa sekali. Kita bisa menikmati kehidupan hari lepas hari dengan penuh ketenangan. Jadi marilah kita sadari kemalangan kita dan mintalah limpahan damai sejahteranya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajarkan pada kami untuk selalu kami meminta limpahan berkat damai sejahtera Tuhan. Limpahan kasih karunia Tuhan. Supaya ketika kami mengalami kemalangan kami tidak jatuh kecewa. Dengan kekuatan-Mu kami boleh menyelesaikan setiap persoalan. Sebab Engkaulah yang bersama dengan kami. Engkaulah kekuatan hidup kami. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.